Kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang dikombinasikan dengan fungsi pembacaan karakter seperti left, right, dan mid, dan juga penggunaan fungsi if, baik yang bersarang maupun yang if jamak ya. Artinya dalam satu pembahasan ini kita menggunakan atau kita membahas beberapa fungsi sekaligus. Mudah-mudahan dapat diikuti. Oke, kemudian sebelum kita lakukan pembahasan satu persatu, maka secara hasil akhir nantinya adalah seperti ini. Jadi ini semua sudah diisi dengan sejumlah formula-formula yang tadi saya sebutkan, yaitu penggunaan fungsi HLOOKUP ya, ini. Kemudian fungsi HLOOKUP ini kita isi secara manual, ini fungsi VLOOKUP dan pembacaan karakter left ya. Ini menggunakan fungsi pembacaan karakter dengan kombinasi if. Kemudian ini penggunaan fungsi logika jamak ya. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Ini saya hapus kembali ya. Saya sudah buat beberapa tabel untuk latihan kita ya, untuk latihan yang akan kita gunakan dalam penerapan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP serta pembacaan karakter dan fungsi logika. Saya sudah susun satu untuk tabel yang akan kita baca secara vertikal untuk nanti penggunaan fungsi VLOOKUP dan dua tabel untuk penggunaan fungsi HLOOKUP serta beberapa ketentuan dalam mengisi kolom-kolom yang ada di dalam tabel kerja kita. Nah, untuk merapikan ini kita membuat lebih menarik ya. Kita rapikan dulu. Ini sebaiknya di tengah saja, di blok. Ya, ini di blok ya, caranya di blok sepanjang tabel kerja kita. Kemudian klik kanan, format cell, alignment ya. Kemudian klik menu horizontal, pilih center across selection. Oke. Kemudian fontnya dibesarkan ya. Oke, sudah. Nah, kemudian ini ada beberapa kolom yang lebar kolomnya tidak sesuai dengan labelnya atau judul kolomnya. Untuk jumlah tiket ya tidak terlalu perlu lebar kolomnya karena paling 1-2 digit. Ini saya wrap text, jumlah pembayaran juga saya wrap text supaya nggak terlalu lebar. Diskon saya bergeser. Oke, harga tiket sudah, pembayaran sudah, kelas. Oke, sekarang saya kira sudah cukup rapi ya. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom maskapai. Kolom maskapai itu kita lihat kode transaksinya. Kode transaksinya ini ada 6 digit, sementara kode-kode maskapai itu hanya 2 digit yang ini. Hanya ada 2 digit ya. Sementara ini ada 6 digit. Artinya kita hanya membaca sebagian karakter yang ada di kode transaksi. Nah, untuk itu kita memerlukan fungsi pembacaan karakter yang juga digunakan sekaligus dengan membaca sebuah tabel array yang disusun secara horizontal. Berarti kita gunakan fungsi HLOOKUP sama dengan HLOOKUP sama dengan HLOOKUP ya, HLOOKUP. Kemudian pembacaan karakter yang 2 digit tadi sesuai dengan kode-kode maskapai, yaitu kita lihat di sini dari sebelah kiri ya. Berarti kita gunakan fungsi left, kemudian H6 ya, H6 koma sebanyak berapa digit dari H6 yang akan kita baca, sebanyak 2 ya, sesuai dengan kode maskapai. Kemudian tabel array-nya dari mana? Ini.
Jangan lupa fungsi absolut ya. Kemudian sebanyak atau row-nya, row index number-nya di baris keberapa? Nama-nama maskapainya. Oh, ada di baris kedua, 1 2 ya. 2 kolom index number-nya 2, kemudian false. Sudah. Kemudian kita copy saja, kita drag saja. Ya, sudah. Untuk kelas kita lihat dulu kode transaksinya dia adanya di mana. Kode kelas itu adalah 12212, artinya dia ada di tengah ya. Di tengah kode transaksi. Dan kita akan hubungkan dengan tabel referensi kode kelas di mana 1 itu menunjukkan bisnis, 2 ekonomi. Berarti kita gunakan fungsi meet dan fungsi lookup lagi. Sama dengan lookup ya. Kemudian middle karena kita akan membaca teks yang di tengah. Dari sini di posisi keberapa teksnya, kodenya? Lihat G1A2 garis 314 berarti ada di posisi keempat. Berapa digit jumlah karakter kodenya? Sebanyak 1. Karena apa? Karena hanya 1 dan 2, jadi 1 digit saja. Oke, 1 digit, kemudian koma. Sekarang tabel array. Tabel arraynya mana? Ini. Jangan lupa fungsi absolutnya ya. Oke, koma, row index number. Dari tabel array ini, baris keberapa yang akan kita ambil datanya? 1, 2, berarti baris kedua. Gitu ya. Kemudian false. False ya, enter. Not authorized. Something wrong. Oke, karena ini adalah angka, maka kita harus konversi dia supaya dibaca menjadi karakter atau teks. Jadi di sini harus kita tambahkan value, kemudian tutup kurung di sini, enter. Ketemu, sudah selesai. Untuk jumlah tiket diisi secara manual saja, ya. 9, 4, 12, 2 misalnya. Oke. Harga tiket kita isi dengan membaca tabel yang kita susun secara vertikal ini, ya, yang ini. Oke, berarti kodenya LA1. Berarti kalau kita lihat model kode transaksi ini dia di sebelah kiri ya, sebelah kiri LA, GA, BA gitu ya. Sebanyak berapa digit? Kita hitung aja ini 1 2 3 4. Berarti ada 4 digit dari sebelah kiri. Berarti kita kembali menggunakan fungsi left, kemudian pembacaan karakter fungsi left dan nanti VLOOKUP karena model tabelnya disusun secara vertikal. Sama dengan kita ke sini, sama dengan ya VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah left dari sebelah kiri sebanyak 4 digit, koma, tabel arraynya adalah ini, kemudian pastikan fungsi absolut digunakan, koma, kolom index number-nya kolom keberapa dari tabel array kita yang akan kita ambil datanya, yaitu kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Jadi 2 nih, ya. Kemudian false, tutup, enter. Sudah ketemu harga tiketnya, benar nggak? Kalau Garuda itu bisnisnya 2,5 juta. Benar ya, karena GA1. Ya, ini. Sudah. Benar. Untuk LA2 700 benar. BA2 900 benar ya. Nah, pasti benar deh. Kemudian untuk pembayaran itu kita lihat ini. Ketentuannya ini. Ya. Jika kode transaksinya, kode trans itu di nama TT, maka ada transfer, selain itu kredit. Berarti kalau ini TT, CC, TT, CC, dan seterusnya, berarti dia adanya di sebelah kanan dari kode transaksi. Maka kita gunakan fungsi pembacaan karakter dari sebelah kanan, sama dengan right.
ini ya, koma 2 digit. Ini kan 2 ya, ini TT dan CC itu 2 digit dari sebelah kanan. Oke. If oke. Ini kan write H,2 itu baru membaca karakternya. Tapi kan kita harus uji. Jika TT, maka nanti yang tertulis adalah kalau kita coba saya tes dulu ya. Ini TT, kemudian CC dan seterusnya. Yang kita inginkan bukan kodenya yang ditampilkan, tapi adalah nama pembayarannya, transfer atau kredit gitu loh. Jadi ini kita harus uji pembacaan karakternya. If write H2 H6,2 sama dengan PT ya, PT, maka model pembayarannya atau metode pembayarannya adalah transfer, kemudian transfer, oke, kemudian if write H6,2 sama dengan tanda petik 2 ya, karena dia karakter CC, maka ini adalah kredit. Oke, tutup sebanyak ini. Yes. CC, TT transfer benar ya. TT transfer, CC kredit, TT transfer. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian untuk kolom diskon, itu kita isi dengan melihat ketentuan yang sudah ada juga ini. Ya. Jika ini tergantung dari jumlah tiket yang dibeli, berarti tergantung dari ini, kolom ini ya. Nah, sama dengan jika pembelian tiket kurang dari 5, maka tidak ada diskon atau 0. Jika pembelian tiket kurang dari 10, tentu di atas 5 ya, dan kurang dari 10, maka diberikan diskon 5% per tiket. Jika pembelian tiket lebih dari 10, artinya kalau udah lebih dari 10 bisa 11, bisa 12, bisa 15, bisa 30, 50, 100 dan seterusnya. Itu kita berikan diskon tiketnya per tiketnya 2,5. Langsung kita isi sama dengan if. Ini kita gunakan fungsi logika jamak karena lebih dari satu yang akan diuji. Ada beberapa parameter yang akan diuji. Nah, dalam hal ini ada dua ketentuan, yaitu lebih besar dan lebih kecil ya. If ini ketentuannya dari jumlah tiket. Oke, jangan salah ya, n-nya ya. N ini lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian K6 lebih kecil dari 5. Jika ini dipenuhi, ya perlu dipahami, apakah K6 lebih besar dari 0 dan K6 lebih kecil dari 5. Jika ini dipenuhi, maka diskonnya 0. Sesuai dengan ketentuan ini. Jika pembelian tiket kurang dari 5, maka tidak ada diskon. Kurang dari 5 berarti kan antara 0 sampai dengan kurang dari 5 berarti 4 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua kita lanjutkan. Jika pembelian tiket kurang dari 10, artinya kurang dari 10 ini adalah tentu lebih besar dari 5. Ya. Ya. Oke. Kemudian if, koma ya, lanjut if n K6 lebih besar atau sama dengan 5 dan K6 kurang dari 10, maka diskonnya 5% kali harga tiket per tiketnya ya. Kemudian lanjut untuk yang ketentuan yang ketiga sekarang, pembelian tiket di atas 10. If tidak perlu pakai N karena hanya sekali coba saja, yaitu lebih besar dari 10. If K
6 lebih besar dari 10, maka diskonnya 7,5% kali tiket, harga tiket sama dengan, oke, tutup, sudah selesai. Ini dia. Jadi yang ditunjukkan di sini atau yang ditampilkan di sini adalah harga atau diskon per tiket ya. Nah, sekarang kita drag, sudah benar ya, kalau di bawah 5, 4, 0, 2, 0 ya, di atas 10 berarti 12, 7,5%, ini di bawah 10, 5% saja dari harga tiket ya, harga per tiket. Nah, sekarang total pembayaran sama dengan, supaya lebih gampang tentu adalah harga tiket dikali jumlah tiket dan diskonnya juga dikali harga tiket. Berarti supaya lebih gampang kita kita kurangi dulu, ini dikurangi diskonnya ya, baru kita kalikan dengan jumlah tiketnya. Maka inilah yang harus dibayarkan dalam satu transaksi ini. Oke, ini kita tambahkan separator supaya lebih mudah kita baca. Kita tambahkan separator. Oke. Yap, saya kira sudah terisi semua. Inilah contoh pembahasan penerapan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP dikombinasikan dengan fungsi pembacaan karakter, fungsi if logika jamak, if bertingkat ya. Jadi ada beberapa fungsi yang kita gunakan sekaligus dalam latihan ini atau dalam contoh ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah dan diterapkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.